Jokowi tak tersentuh KPK atau KPK tidak mau menyentuh Jokowi karena mungkin KPK takut sama Jokowi. Ini di kasus kuota haji. Tapi ada netizen yang usil. Kalau begitu yang bisa menyentuh Jokowi adalah malaikat yang datang ke rumahnya. Malaikat yang datang ke rumahnya. Dan malaikat itu, dia tak hanya menyentuh, tapi malah membawa pergi. Kalau sudah dibawa pergi sama malaikat, Jokowi tidak bisa kembali. Ya, ini netizen selalu saja memberikan komentar-komentar yang sangat menarik terkait dengan pernyataan-pernyataan dari lembaga-lembaga negara atau institusi negara atau apapun ya, yang terus mencoba untuk membela Jokowi. Ya, sebetulnya dalam kasus kuota haji, ya, Yakut sudah teriak-teriak tidak menerima uang sepeser pun dari pembagian kuota haji itu, ya. Tetapi sebaliknya juga, Komisi Pemberantasan Korupsi tidak akan memeriksa Presiden ke-7 Indonesia, ya, dalam perkara dugaan korupsi kuota haji. KPK menilai penyimpangan pembagian kuota haji tambahan itu terjadi di tahap operasional. Ya memang itu tanda tangan menteri, ya. Yang ini untuk haji khusus, yang ini untuk haji reguler, ya. Sehingga sekitar 10.000 orang itu nggak bisa berangkat. Masalahnya KPK, ente harus tahu kenapa tiba-tiba Yakut itu mau tanda tangan memberikan surat SK untuk pemisahan seperti itu. Kalau itu kehendaknya sendiri, ya. Dan dia tidak mendapatkan apa-apa, bahkan menghadapi resiko masuk penjara, kok blow on banget gitu loh, ya, Yakut ini. Anaknya Kiai loh, anaknya dia Gus loh, dia mantan mahasiswa UI, masa nggak menerima uang sepeser pun, ya kan, ya, dia dicaci maki oleh seluruh rakyat Indonesia, ya kan, yang menerima hanya ini dan tidak berani melibatkan Jokowi, ya. Jangan-jangan SK itu operasionalnya memang menteri, tetapi itu atas perintah Jokowi. Dan pagi-pagi KPK sudah mengatakan tidak berani atau tidak akan menyentuh Jokowi. Ya memang sih, dari sejak dulu juga kayak begitu. Anaknya Jokowi dilaporkan sama Ubed pun, ya, tidak akan pernah selesai. Ya. Tetapi sekali lagi, ini komentar yang perlu diperhatikan oleh Jokowi itu, kalau nanti tiba-tiba yang datang ke rumahnya itu adalah malaikat. Dan malaikat sama sekali tidak bisa disogok itu. Ya, walaupun dia punya gudang berangkas duit, nggak cukup itu untuk nyuap malaikat. Kalau sampai di bawah, ya, karena mungkin jengkel kan, atau seperti apa, gimana? Siapa yang bisa mempertahankan itu? Apalagi dengan kondisi penyakitnya seperti itu. Ya. Memang kalau kita melihat ya peranata hukum di Indonesia itu betul-betul hancur-hancuran di eranya Jokowi. Dan memang KPK kalau sampai berani menyentuh Jokowi mungkin bisa ya dijewer sama Jokowi itu sendiri. Kamu dulu kan saya pilih itu untuk membela aku, bukan membela hukum, bukan membela keadilan. Kok kamu tiba-tiba begitu? Nah, dasar sekarang tuh semuanya adalah banyak yang jadi penjilat Jokowi, ya. Jadi ini masalahnya bukan masalah ini tahap operasional dan lain sebagainya. Logika KPK itu terlalu loyo, ya. Semua yang sifatnya operasional itu berangkat dari satu kebijakan mendasar. Satu kebijakan mendasar itu berasal dari ide. Kenapa sampai Jokowi itu lobby ke mana? Ke Arab Saudi, bawa Erick Thohir, ya, bawa Pratikno malahan, ya. Ini dalam hal ini nih kayaknya pembelaan dari siapa itu Islah Barawi terhadap Yakut itu akan membongkar ini. Masalahnya ini sebetulnya terletak di Yakut. Kalau Yakut hanya mengatakan, ya, tidak sepeser pun saya menerima uang itu dan tidak pernah mengatakan bahwa itu semua perintahnya Jokowi, Jokowi yang harus diseret. Nah, kalau Yakut berani ngomong seperti itu, wah itu baru keren itu Yakut itu, ya. Tapi kalau hanya ngomong, saya tidak menerima sepeser pun, menjadi bahan ketawaan, ya. Dan karena itulah memang situasi sekarang ini bulet melulu di tingkat menteri,
Karena aparat hukum takut semua ke Jokowi, merasa hutang budi, ya, terpenjara oleh hutang budi itu. Dan jadinya, ya, para netizen ngakak melihat gayane aparat-aparat hukum yang ada di Indonesia. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.